Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Pakak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang ke-13 ini, episode yang ke-13 ini, kita akan bahas tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril menemui baginda Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira, menurunkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pemirsa Pakak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang pertama, yaitu Iqra? Kenapa surat Al-Alaq? Tentu bukan kebetulan. Allah punya maksud dan tujuan. Bagaimana dengan wahyu ini kita diperintahkan supaya kita bisa membaca, mengenali siapa sejatinya dari kita, siapa sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa pencipta alam semesta ini, siapa pencipta, siapa yang dicipta. Ini adalah sebuah wahyu yang sangat penting sebelum wahyu-wahyu berikutnya. Khalaqal insana min 'alaq. Allah itulah yang menciptakan manusia dari segumpal darah, dari sperma, dari air mani. Manusia yang tadinya tidak ada diadakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan manusia itu di dunia ini, Allah telah menciptakan ruh, dan kita semua ini para ruh, dan kita sudah bermusyahadah, kita telah bersyahadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alastu birabbikum, kata Allah, dan kita para ruh telah menjawab, qalu bala syahidna, benar Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Oleh karena itu, di dalam diri kita ini sudah ada iman azali, karena pada hakikatnya kita semua ruh ini sudah bertauhid, Allah lah Tuhan, Allah lah pencipta alam semesta ini, pencipta kita semuanya, sebagai yang maharaja di antara semua raja. Satu-satunya penguasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita lupa. Oleh karena itu Allah turunkan wahyu, Allah turunkan Al-Quran itu untuk mengingatkan kepada kita, siapa kita ini lahir di muka bumi ini, untuk apa. Oleh karena itu kita harus mengenali dari jati diri kita, bahwa kita ini adalah al-insan, kita ini manusia, kita ini tempatnya salah, hilah, tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan dan daya itu hanya hak Allah, dari Allah, pertolongan Allah yang menjadikan kita bisa melakukan apapun, kita bisa melaksanakan ibadah apapun, kita bisa melakukan aktivitas apapun. Itu semua adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita kenali jati diri kita. Kita bukan orang yang wah, kita bukan orang yang hebat, kita bukan orang yang sombong, kita bukan orang yang memiliki semua. Karena baju kesombongan, kekuasaan itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus kenal bahwa diri kita ini adalah kecil, kita ini fakir, kita ini miskin, kita ini lemah. Allah lah yang menciptakan kita yang maha kuasa. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan kita dari segumpal darah. Allah tiupkan ruh dan kita menjadi anak sebagai bayi, kemudian tumbuh kembang menjadi anak, menjadi pribadi dewasa, bahkan kita berumah tangga, berkarya di muka bumi ini. Iqra wa rabbukal akram.
Bacalah dengan Tuhanmu dan muliakanlah. Jadi jangan sampai setelah kita tidak ada diadakan Allah, kemudian kita oleh Allah diciptakan, kita diberikan semua ini, tugasnya adalah warabbukal akram. Kita memuliakan nama besar Allah. Allah yang maha segalanya. Makanya setiap kita mulai aktivitas, jangan lupa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap mau melakukan apapun, kita niatkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita selesai aktivitas, selesai melakukan amal soleh, kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tetapnya kekurangan, kita tetapnya khilaf. Tapi semua itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra warabbukal akram. Kita diperintahkan untuk memuliakan, ya, karena kita lihat Fabi ayyi ala rabbikum matikadziban. Nikmat Tuhan mana hai manusia yang masih kau dustakan? Semua makhluk semuanya dikasih hidup, semua dikasih rezeki. Ya, ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang kakan pola, ya. Lah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa begitu besarnya nikmat Allah kepada kita semuanya. Oleh karena itu, kita harus mempertanggungjawabkan semua nikmat itu. Kita telah ditakdirkan menjadi insan sebagai manusia. Sebaik-baik bentuk di antara makhluk yang lain. Ada gunung, ada air, ada tumbuhan, ya, ada hewan, berbagai makhluk. Termasuk ada jin, ada malaikat, ada setan. Kita dipilih jadi makhluk ciptaan yang sempurna, yaitu al-insan. Iqra warabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah. Kenapa kita harus memuliakan Allah? Allah telah mengajarkan kita dengan qalam, dengan pena, dengan wahyu. Allah telah membimbing itu. Alamal insana malam ya'lam. Allah yang mengajari manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak tahu apa-apa. Sehingga kita tidak bisa mengatakan ini adalah prestasiku. Ini karena aku kuliah, karena aku pintar. Tidak bisa begitu. Semua itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus tetap melaksanakan tugas ikhtiar menuntut ilmu itu, dan kita melakukan menggerakkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Tapi ingatlah bahwa semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa Pakak TV yang dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang singkat sore hari ini mudah-mudahan mengingatkan kepada kita bahwa kita jati diri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, serba lemah tanpa daya, dan Allah lah Al-Khaliq, pencipta kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa berjumpa, akan kita kupas lebih dalam lagi tentang kandungan dari surat Al-Alaq ini. Karena sahabat di awal-awal mereka akan di-stressing, mereka akan ditempa, akan serius itu. Sehingga dengan Al-Alaq ini lahirlah generasi si Bilal bin Rabah, orang yang militan, orang yang tangguh, bahkan dia masuk surga. Ya, dia menjadi orang yang diangkat derajatnya di muka bumi ini dengan kalimat Ahad, Allahus Samad. Allah saja satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita selalu tawadhu. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang sombong, karena yang berhak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan adalah baju Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.